Shalom. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali dengan semangat dan sukacita. Hari ini kita beribadah mencari Tuhan. Kalau kita mau mencari damai hanya di dalam Yesus. Kalau aku cari damai, membuka ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua untuk berdiri. Ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing pada hari ini
Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada sampai saat ini. Kita percaya bahwa karena kuat dan gagah hebatnya kita, tapi semua karena cinta kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam seminggu. Kita dipertemukan kembali lagi di tempat ini dengan satu anugerah yang begitu besar, anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Dan tidak bisa membalas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang bisa kita balas kebaikan Tuhan, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, kita mempersiapkan seluruh hati kita yang terbaik untuk kita memuji, menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita percaya bahwa setiap waktu kesempatan yang Tuhan buat dalam hidup kita sangat luar biasa ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita membawa setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kita semua untuk kita mengucap syukur dan ikat satu pujian untuk Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan saya dan saudara, kita percaya bahwa semua karena atas campur tangan Tuhan, atas penyertaan Tuhan, atas perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya bahwa semua yang Tuhan baik buat dalam setiap kehidupan kita baik ya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap, mari kita katakan bila kau izinkan. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti,
setiap masalah. Bahkan kita ada sampai saat ini, kita percaya bahwa semua karena tuntunan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk ada di tempat ini. Kami rindu untuk lebih dalam lagi memuji, memuliakan, menyembahkan Engkau Tuhan. Kami alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap memuji, memuliakan akan Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang rindu akan hadirat Tuhan, yang rindu akan pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan, saya sebut kita semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Katakan sekali lagi. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, untuk Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Katakan Engkau Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak,
percaya, perintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan oh, oh, oh. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Maka Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Nyatakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Maka Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Sama-sama kita serukan, Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Maka Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Maka Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Berikan kemuliaan yang mulia untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memberitahu untuk selamanya. Amin. Kita tidak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan. Kita tidak pernah ragu akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita katakan, dengan-Mu Tuhan, hanya Kau Tuhan sumber kekuatanku. Haleluya. Mari kita katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Tuntun langkahku, tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita katakan, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan
Dia pegang hidupku, sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Kalau Yesus kaulah dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kita telah menerima sukacita daripada surga. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, dan saya undang untuk Bapak Ibu kembali lagi kita duduk, kita mempersiapkan hati kita yang terbaik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan setiap kehidupan kita yang terbaik untuk kita menerima setiap berkat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar kiranya bisa tertanam dalam setiap kehidupan kita, dalam hati kita, dan kita bisa melakukannya dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita naikkan pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Nampak seribu tanya, namun tetap percaya. Cinta-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menambah, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan, saya kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan diri menapi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karya-Mu. Serahkan diri menapi karya. Sekali lagi, serahkan diri
Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kau Tuhan mengajar kami hidup dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan bahwa waktu ini adalah waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, kami menyenangkan Tuhan dan pujian. Tuhan pasti memberkati kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama. Kami mohon urapan-Mu atas kami dan urapan khusus untuk firman Tuhan yang kami akan baca dan kami merenungkannya. Ya Tuhan, Engkau mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari melalui firman-Mu. Apapun yang kami lakukan dan mendengar firman ini, hari ini kami dikuatkan, diingatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan bersabda kepada kami, sebab kami suka mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita membaca firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan yang sedang mengikuti melalui ibadah online, silakan buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Surat atau kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8, di bawah tema kita pada hari ini adalah memanfaatkan waktu yang ada. Memanfaatkan waktu yang ada, yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca dan jemaat silakan menyimak firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk memberontak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, untuk perang, ada waktu untuk damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Salomo adalah seorang raja yang kaya raya, yang terkenal pada masanya. Orang ini sangat berhikmat pada masanya. Dia bukan saja kaya raya, tapi juga dia berhikmat pada masanya. Pada waktu Tuhan bertanya, waktu dia mentahbiskan bait Allah, dia berdoa, dia minta. Tuhan tanya kepadanya, apa yang kamu meminta daripadaku? Minta kekayaan, meminta umur panjang, dan meminta apa saja pasti Tuhan mendengar. Tapi Salomo menjawab, satu yang saya minta, berikan aku hati yang bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan apabila umatmu berbuat kesalahan. Dan Tuhan memberikan dia hikmat. Sesudah itu memberi hikmat, memberikan kekayaan yang luar biasa, memberikan nama yang terkenal pada masanya. Dia raja yang sangat terkenal pada masanya, tapi juga raja yang sangat berhikmat pada masanya. Dan dia meneliti setiap saat masa-masa yang dia lalui. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar topik di mana memanfaatkan waktu yang ada.
Mengapa memanfaatkan waktu yang ada? Mengapa memanfaatkan waktu yang ada? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sehebat apapun kita manusia, tidak dapat melawan dan juga tidak dapat menahan waktu. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita tidak dapat melawan, bahkan tidak dapat menahan waktu itu. Tidak bisa kita menahan waktu itu. Sehebat apapun manusia tidak dapat tidak dapat menahan berlarinya waktu. Tidak ada seorang pun di kolong langit ini yang mampu menahan larinya waktu itu. Sehebat orang siapapun, sepintar siapapun, sekaya siapapun, tidak dapat menahan berlarinya waktu. Waktu terus berlari dan kita terus mengejar waktu itu. Saudara-saudara yang kasih dalam kasih Tuhan, waktu terus berjalan tanpa mempedulikan. Waktu terus berjalan tanpa mempedulikan tindakan kita. Waktu terus berjalan tidak mempedulikan sikap kita terhadap waktu itu. Dia terus berjalan dan dia tidak peduli dengan sikap kita. Dia tidak peduli dengan cara hidup kita. Waktu terus jalan dan dia tidak pernah menengok ke belakang. Bahkan waktu tidak pernah melihat ke belakang. Waktu itu tidak mundur ke belakang. Waktu terus jalan. Waktu terus jalan. Dia tidak peduli dengan sikap setiap manusia yang hidup dalam dunia. Siapapun orangnya. Waktu itu tidak peduli dengan sikap. Tidak peduli dengan tindakan kita. Setiap hari. Setiap saat. Setiap waktu. Waktu itu dia berjalan terus. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dibatasi oleh waktu atau terbatasi oleh waktu. Segala sesuatu yang ada di dalam bumi, di dalam dunia ini dibatasi oleh oleh waktu. Terbatas oleh waktu. Dan kalau kita melihat Bapak Saudara, ada waktu dari pagi sampai malam hari. Ada waktu dari malam sampai pagi hari lagi. Ada waktu dari pagi sampai sore hari. Ada waktu dari sore sampai malam hari lagi. Tidak bisa dibatasi dan tidak bisa diatur waktu itu. Karena itu Bapak Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lamanya manusia di dalam dunia ini terbatas oleh waktu. Lamanya manusia di dunia ini dibatasi juga oleh waktu. Jadi Bapak Saudara kasih di dalam Tuhan, setiap orang yang hidup di dalam dunia ini dibatasi oleh waktu. Orang itu kaya raya pun tetap dibatasi oleh waktu. Orang itu secantik apapun akan dibatasi oleh waktu. Orang itu diganteng seperti apapun tetap dibatasi oleh waktu. Dan karena itu Bapak Saudara, waktu ini adalah waktu yang sangat bernilai tinggi sekali. Waktu ini adalah waktu yang sangat bernilai, sangat berharga. Dan karena itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu itu tidak peduli dengan sikap kita. Waktu tidak akan pernah peduli dengan hidup kita. Dia tidak peduli dengan tindakan-tindakan kita. Tapi kita yang seharusnya sadar bahwa waktu itu sangat bernilai. Kesadaran setiap orang terhadap pentingnya waktu akan mendorong dia untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Orang yang sadar bahwa waktu itu penting, maka dia akan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mendorong setiap orang untuk memanfaatkan, menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sebab waktu tidak akan pernah mundur. Waktu tidak akan pernah lihat ke belakang. Waktu itu terus berlari dan terus berlari. Dan tergantung siapa yang dapat memanfaatkan waktu yang ada. Nah karena itu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada nasihat orang-orang bijak yang hidupnya hidup teratur dengan waktu. Ini nasihat-nasihat orang-orang yang hebat, orang-orang yang memperhatikan waktu. Nasihat mereka berkata begini, bekerjalah sebegitu rupa seolah-olah Anda akan hidup 1000 tahun lagi. Bekerja dengan begitu rupa, begitu giat, begitu hebat, seolah-olah Anda masih hidup 1000 tahun lagi. Tetapi ada orang-orang yang hidupnya dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, mereka berkata, dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, Anda akan meninggal besok hari. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh sebab Anda mungkin besok sudah meninggal. Beribadah dengan sungguh-sungguh sebab hari esok sudah terakhir hidup Anda.
Itu sebabnya Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap orang perlu memanfaatkan waktu. Salomo di dalam Roma pasal dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pohon, tanaman-tanaman yang hidup di dunia ini ada waktunya juga untuk mati. Binatang apapun di dalam dunia ini ada waktunya juga untuk mati. Apalagi dengan manusia yang diciptakan Tuhan lebih istimewa dari semua ciptaannya. Segala sesuatunya ada waktunya. Waktu kita masih kecil, sekarang kita semua sudah rambut putih. Tidak ada seorang pun akan mundur untuk rambutnya menjadi rambut yang hitam. Dahulu gigi kita waktu kita masih kecil, gigi kita utuh. Tapi gigi itu satu-satu sekarang rontok karena waktu. Dan waktu tidak bisa lagi kembali seperti waktu kita masih kecil. Muka kita yang dulu imut-imut, sekarang menjadi amit-amit. Oleh karena berbeda waktu. Waktu yang menentukan. Bukan kita yang menentukan waktu, tapi waktu itulah yang berputar untuk menentukan hidup kita. Dan karena itu Bapak Saudara betul bahwa apapun yang kita lakukan seolah-olah kita masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Tapi apabila kita beribadah, mencari Tuhan, kita mesti mencari Tuhan sungguh-sungguh, bahwa hari ini ibadah terakhir, hari esok kita sudah meninggal. Dan ini falsafah yang baik sekali. Orang-orang yang bijaksana memanfaatkan waktu. Mereka hidup benar-benar memanfaatkan waktu. Orang Jepang yang bekerja 1 jam itu dia memperhatikan berapa item dia kerjakan di dalam 1 jam itu. Sebab 1 item dia kerjakan ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang hanya 20 menit, ada yang 30 menit. Itu orang Jepang. Dia makan istirahat 1 jam, tapi dia makan 15 menit, 45 menit dia pakai untuk tidur di atas meja. Dia taruh tangan di atas meja, dia tidur 45 menit. Itu dia memakan waktunya. Waktunya penting bagi orang Jepang. Itu sebabnya orang Jepang kalau bekerja, saudara, dia kalau bekerja, dia tidak akan pernah menyanyiakan waktu itu. Begitu giat dia bekerja. Saudara, dikasih dalam Tuhan. Sekarang satu bangsa lagi yang sedang muncul di dunia, yaitu orang Chinese, orang-orang Tiongkok. Mereka bekerja seolah-olah. Mereka bekerja dengan seolah-olah besok sudah habis tenaga bekerja. Mereka kerjakan panjang. Saya membaca satu kisah bahwa cerita benar bahwa mereka kerjakan jalan tol 1000 km dalam waktu hanya 6 bulan. 6 bulan mereka bisa kerjakan jalan tol 1000 km. Indonesia kerjakan 1000 km berapa lama? Ada 4 bulan, ada 6 bulan, berpuluh-puluh tahun iya. Karena mereka memanfaatkan waktu. Waktu itu bernilai. Pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa memanfaatkan waktu bagi Anda dan saya? Mengapa memanfaatkan waktu bagi Anda dan saya? Sebab Salomo mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, dan seterusnya. Semuanya berputar, ada waktu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita anak-anak Tuhan beribadah seolah-olah besok tidak ada lagi waktu untuk beribadah? Besok kita sudah meninggal, kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Pertanyaan ini perlu kita jawab. Sebab apa? Sebab Bapak Saudara hidup kita dibatasi oleh waktu. Pasal yang ketiga ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini batasan, dibatasi waktu kita. Waktu hidup kita dibatasi, tidak bisa kita mengatur. Hidup kita semacam lampu merah yang ngantri siapa yang duluan. Tidak bisa berlomba-lomba. Kalau sudah pergi jalan lewat lampu merah, nggak ada orang berlomba-lomba siapa yang lebih cepat dapat lari dari lampu merah. Tidak, lampu merah itu stop, lalu mengantri satu-satu. Itulah waktu. Jadi Bapak yang sudah dikasih dalam Tuhan, hidup kita dibatasi oleh waktu. Karena waktu itu dia terus berjalan. Itu sebabnya perlu kita memanfaatkan waktu yang ada. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan waktu. Yang kedua, mengapa kita memanfaatkan waktu? Sebab apa? Sebab waktu kita masing-masing diberi jatah oleh Tuhan. Dalam pasal yang ketiga ayat yang kedua di sana masih katakan waktu kita dibatasi, diberikan jatah. Jatah waktu kita dibatasi oleh Tuhan. Jadi masing-masing kita
diberi jatah. Berapa lama kau ada dalam bumi dunia ini? Bapak Saudara, Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan apa? Masa hidup manusia berapa lama? 80. Paling maksimal 80. Tapi umur kita 70 tahun. Kalau masih kuat 80, tetapi 80 itu penderitaan. Sakit-sakit, ngilu-ngilu di mana-mana. Ya kan? Ngilunya sudah di mana? Di tulang-tulang kita mulai rasa ngilu. Ya, di leher rasa ngilu, pinggang rasa ngilu, lutut rasa ngilu, pergelangan kaki rasa ngilu. Itu ada batas waktunya. Jadi diberi jatah waktu. Bagi anak-anak muda sekarang engkau boleh gagah berjalan, tapi ada waktu engkau dibatasi, ada jatahnya di mana engkau tidak akan bisa lagi mengatur waktu itu. Jadi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, masing-masing kita diberi jatah oleh Tuhan tentang waktu itu. Jadi waktu itu diberikan oleh Tuhan, masing-masing sesuai jatahnya. Ada yang hanya berapa hari, ada yang hanya berapa minggu, ada yang hanya berapa bulan, ada yang berapa tahun. Jadi Bapak Saudara, saudara kita semua yang datang beribadah, masing-masing kita sudah ada jatah waktu kita. Kita tidak bisa menentukan. Kita tidak bisa membuat program. Tahun depan saya akan harus begini. 2 tahun lagi saya harus begini. Itu kita mengatur waktu, karena waktu itu tergantung sikap dan tindakan kita. Sikap dan tindakan kita menentukan, karena jatah dari Tuhan. Hanya kita memanfaatkan waktu yang ada. Kan itu Bapak Saudara, dahulu saya waktu sekolah, saya belajar, kami selalu punya moto. Belajarlah hari ini seolah-olah besok tidak ada kesempatan belajar lagi. Mengajar seolah-olah hari ini engkau mengajar terakhir untuk para mahasiswa, sebab besok engkau tidak akan mengajar lagi. Berkhotbah seolah-olah hari ini berkhotbah terakhir, sebab besok engkau tidak berkhotbah lagi. Jatah waktumu sudah selesai. Begitulah kita beribadah. Kita beribadah seolah-olah besok tidak ada waktu beribadah. Kita mendengar firman Tuhan hari ini seolah-olah waktunya besok tidak ada lagi sempat baca firman Tuhan. Itu penting bagi kita. Jadi memanfaatkan waktu yang ada. Sebab Tuhan memberikan jatah waktu bagi kita. Yang berikut, mengapa memanfaatkan waktu? Sebab waktu terus berputar dan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Bapak Ibu Saudara perhatikan jam dinding itu, dia terus putar. Kita mau lihat dia atau tidak lihat dia, dia terus putar. Kita mau perhatikan dia, mau perhatikan tidak, perhatikan tetap dia mutar. Tidak bisa kita memundurkannya lagi. Sebab dia akan putar terus, dia jalan terus, dia jalan terus. Itulah waktu yang terus berputar dan tidak bisa dihentikan. Tidak bisa kita hentikan. Siapa yang dapat menghentikan waktu itu? Tidak bisa, Bapak Saudara. Jadi memanfaatkan, kata memanfaatkan itu berarti menggunakan sebaik-baiknya. Menggunakannya sebaik-baiknya. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari kita belajar bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu. Sebab waktu terus berputar dan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Hanya ada satu peristiwa ketika Yosua perang dan Tuhan menghentikan matahari. Satu hari khusus untuk Israel berperang dengan orang-orang musuh-musuh Israel. Tapi sekarang tidak ada lagi waktu untuk bisa menghentikan waktu itu. Mengapa kita memanfaatkan waktu? Yang keempat, sebab waktu itu tidak bisa lagi kembali. Waktu itu tidak bisa kembali, Bapak Saudara. Tahun lalu saya menjelaskan tentang waktu, ada kronos. Yang terakhir itu adalah kata kronos itu kronologi. Ya kronologi dia jalan terus. Jam 6 pagi, jam 7 pagi, jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 terus sampai jam 1 sampai jam 6 pagi lagi. Dia terus jalan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, paling lagi Senin. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember, tutup tahun lagi. Bukan malam minggu itu malam panjang. Siapa yang bilang malam minggu malam panjang? Ada orang-orang dua sekarang, ayo malam panjang, kita boleh jalan-jalan. Malam panjang, waktunya sama, gak pernah ada waktu malam panjang. Benar? Malam minggu, waktu malam panjang katanya. Malam panjang dari mana ceritanya? Manusia untuk menyenangkan perasaan doang.
ya, menyenangkan perasaan, menyenangkan keinginan daging, menyenangkan keinginan hawa nafsu. Padahal waktu Tuhan terus jalan, tidak pernah muter kembali. Tidak ada namanya malam panjang dan malam pendek. Orang bilang malam minggu, malam panjang. Nanti malam Senin itu malam apa? Malam Selasa malam apa? Malam pendek, malam sedang. Gak ada malam pendek, malam sedang. Gak ada malam panjang, semuanya sama. Gak ada waktu panjang dan waktu pendek, waktu sedang. Tidak ada, semuanya sama. Dan karena itu Bapak Saudara, waktu itu tidak bisa kembali. Waktu itu jalan. Dipakai untuk berdoa. Karena itu Bapak Saudara, kalau dalam Alkitab kata apa? Waktu-waktu ini jahat. Waktu-waktu ini sangat jahat. Jahat kenapa? Jahat karena keinginan manusia sudah melupakan waktu Tuhan. Siapa yang menciptakan waktu? Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan yang menciptakan waktu hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Hari ketujuh dia istirahat. Memberikan teladan bagi manusia. Bahwa bekerja memang ada waktunya, ada batasnya. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini. Sebab kita memanfaatkan waktu itu. Waktu tidak akan pernah kembali. Tujuan memanfaatkan waktu. Mengapa memanfaatkan waktu? Sebab. Sekarang tujuan memanfaatkan waktu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tujuan memanfaatkan waktu adalah untuk apa? Untuk memberi makan iman. Untuk memberi makan Anda dan saya. Kenapa saya mengatakan memberi makan? Sebab memberi makan setiap waktu. Memberi makan itu setiap waktu. Dari mana? Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita memanfaatkan waktu untuk memberi makan iman kita. Supaya apa? Supaya rohani kita bertumbuh. Supaya iman kita makin dewasa. Lalu kemudian kita hidup di dalam Tuhan memanfaatkan waktu itu. Kita perlu memberi makan iman kita melalui memanfaatkan waktu itu. Ada waktu untuk bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh. Supaya kita bertumbuh makin kuat. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Orang benar itu pasti memanfaatkan waktu. Bagaimana cara orang bisa memberi makan imannya? Tapi saudara, dia akan membaca firman Tuhan. Mazmur pasal 1, apa yang dikatakan di sana? Coba lihat Bapak Saudara, Mazmur pasal 1. Bagaimana orang-orang itu dikatakan di sana? Mazmur pasal 1 dikatakan apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu artinya memberi makan imannya melalui firman Tuhan. Melalui Taurat itu siang dan malam dia memberi makan imannya supaya dia bertumbuh menjadi dewasa, supaya makin kuat. Lalu apa dikatakan? Orang ini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan dikatakan ia berbahagia menghasilkan buah pada musimnya. Ia berbahagia tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Saudara, orang yang memberi makan imannya ketika dimanfaatkan waktu memberi makan imannya akan makin bertumbuh, makin dewasa, menghasilkan buah-buah rohani itu akan cirinya kelihatan. Orang yang memberi makan imannya dengan benar melalui firman Tuhan, orang ini akan kelihatan bahwa dia sedang bertumbuh secara rohani. Lalu kemudian dia akan menghasilkan buah-buah rohani itu dalam kehidupan. Jadi itu beda sekali Bapak Saudara. Perbedaan orang yang senang memberi makan imannya, memanfaatkan waktu untuk memberi makan imannya, akan kelihatan dari tampilan kehidupan rohaninya. Gairahnya dengan Tuhan, gairahnya bersama dengan orang lain di sekitarnya akan mempengaruhi orang lain. Untuk hidupnya akan memberi makan juga iman mereka bertumbuh. Nah itu sebabnya Bapak Saudara, 2 Korintus 5 ayat yang Tuhan berkatakan begini. Dia katakan apa? Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
Ada orang yang tidak bisa memberi makan imannya dengan baik karena pergaulannya buruk. Tidak suka berdoa dengan orang-orang yang memang salah bergaul dengan orang tidak suka berdoa. Maka dia tidak akan berdoa. Dia suka bergaul dengan orang yang membuang-buang waktunya untuk jauh dari Tuhan. Maka pergaulan itu salah. Maka dia tidak akan pernah bertumbuh secara rohani. Tetapi mestinya kita balik. Pergaulan yang benar memperbaiki kebiasaan yang buruk. Itu yang benar. Itu artinya orang yang memperbaiki hidupnya dan memberi makan imannya dengan benar. Mau anak-anak, mau remaja, mau pemuda, mau orang tua, bapak, ibu, keluarga, harusnya memberi makan iman mereka melalui firman Tuhan. Amin. Memberi makan melalui firman Tuhan. Karena firman Tuhan diberi makan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan, maka imannya akan terus bertumbuh. Dia kalau tumbuh berarti kan makin dewasa. Makin dewasa dia subur. Sesudah dia subur dia menghasilkan buah. Sesudah dia menghasilkan buah, orang lain menikmati buahnya. Luar biasa, saudara. Makanya pemazmur dia berkata, orang yang suka memberi makan imannya melalui firman Tuhan, orang ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musim. Tidak akan pernah layu. Tidak akan pernah layu. Dia tetap bersukacita. Dalam kondisi apapun tetap bersukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, akan kelihatan tampilan orang. Mau bicara tentang mujizat. Karena orang ini suka memberi makan imannya, maka dia akan bergairah mempercayai mujizat. Saudara mau bersaksi tentang mujizat dan ngomong ke orang yang tidak percaya mujizat, dia tidak akan pernah mengalami mujizat. Kenapa? Karena dia tidak pernah memberi makan imannya untuk mengalami mujizat-mujizat. Mujizat rohani. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, pemazmur menolong kita bahwa orang benar itu seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Orang benar itu seperti pohon yang tidak layu daunnya. Orang benar itu apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kenapa? Saya ulang. Karena dia senang memberi makan imannya melalui firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, Yesus tidak pernah berkata, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah terang dunia. Jadi firman inilah yang memberikan orang itu hidupnya secara rohani, dia akan kenyang. Secara rohani dia tidak akan pernah dahaga. Lalu kemudian secara rohani dia tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Dia akan terus berjalan bersama Yesus dan hidup dalam terang. Karena apa? Dia memberi makan hidup rohaninya, imannya melalui firman Tuhan. Yesus waktu dia melayani, dia berkata, akulah roti hidup. Saudara tahu, sesudah 40 hari Yesus berpuasa, cobaan pertama yang diberikan oleh setan itu apa? Jadikan batu ini jadi roti. Itu godaan. Tapi Yesus berkata, manusia hidup dari roti. Bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu Matius 4. Mulai ayat 1 seterusnya. Lukas 4 ayat 1 seterusnya. Yesus bercakap-cakap dengan setan yang menggodanya. Ada waktu dengan Tuhan. Setan pun mengganggu Tuhan. Oleh karena itu mau saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar poin memanfaatkan waktu untuk memberi makan iman Anda. Kalau mau bertumbuh, kalau mau dewasa, kalau mau berbuah, beri makan iman Anda dengan benar supaya menghasilkan buah-buah rohani yang benar. Tujuan memberi makan bermanfaat untuk memberi waktu yang ada. Tujuan yang kedua, supaya dapat beristirahat dengan cukup. Manfaatkanlah waktu yang ada untuk bisa beristirahat dengan cukup. Mazmur pasal 3 ayat 5, perhatikan ketika Daud dalam pergumulan yang berat. Ayat yang kelima dia berkata demikian. Mazmur 3 ayat 5, di sana dia mengatakan begini. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Saudara lihat ayat sebelumnya, Daud bergumul. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah.
itu kata Daud. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Luar biasa. Dalam pergumulan, dalam persoalan menghadapi masalah yang begitu rumit dalam pergumulan hidupnya, tantangan hidupnya dari musuh-musuhnya, Daud memanfaatkan waktu bukan untuk memikirkan masalah itu, tetapi dia berseru kepada Allah. Sebab Allah itu akan menolong, maka Allah berikan ketenangan. Dia dapat beristirahat, mempergunakan waktu yang ada untuk tidur, istirahat yang secukup. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, salah satu kesehatan yang terbaik adalah memanfaatkan waktu untuk istirahat dengan baik. Kita tidak bisa menyanyiakan waktu kita. Dan karena itu Bapak Saudara perhatikan, menurut penelitian, kalau mau sehat, tidurlah minimal 6 jam dan maksimal 8 jam untuk orang dewasa. Anak kecil, dia tidur itu malam 10 jam sampai dengan 15 jam. Itu anak baik. Tapi orang-orang yang mulai belajar, anak-anak mulai pada pendidikan dan seterusnya, mereka harus tidur minimal 6 jam, maksimal 8 jam. Sebab apa? Makin tambah usia, tidur itu kan akan 4 jam. Orang-orang yang sudah anak usia 50 mencapai masuk 60 tahun ke atas, tidurnya rata-rata hanya 4 jam. Tetapi siang harus tidur. Supaya apa? Memenuhi standar waktu 6 jam itu. Jadi saudara, menurut penelitian, orang yang tidur siang 1 jam itu sama dengan tidur 2,5 jam malam. Jadi tidur siang 1 jam itu sama dengan 2,5 jam malam tidur. Makanya dahulu waktu masih tahun 70-an 80-an, orang-orang karyawan pulang kerja itu pulang mereka tidur. Mereka kerja dari pagi-pagi, lalu jam 2 mereka sudah sampai rumah, mandi istirahat, jam 3 tidur, jam 4 bangun minum kopi dan seterusnya. Lalu mereka kerja. Tapi sekarang orang kerja dari jam 5 pagi, jam 8 sampai jam 5. Lebih parah lagi karena waktunya apalagi di Jakarta, saudara. Kita jalan hanya 5 kilo bisa 1,5 jam karena macet, stres dan semua. Kita bergumul dengan stres, kita bergumul dengan hidup macam-macam, saudara. Pergunakan waktu yang baik. Jadi kalau kita tidur 1 jam siang itu sama dengan tidur 2,5 jam malam. Kita tidur setengah jam malam, setengah jam siang itu berarti kita tidur 1 jam 30 menit. Itu saudara. Dan karena itu saudara kasih dalam Tuhan. 1 jam 15 menit. Nah, itu sebabnya manfaatkan waktu yang ada. Waktu yang ada, baca firman Tuhan. Saya kemarin menyiapkan firman Tuhan beberapa hari lalu. Saya pikir menyiapkan firman Tuhan, manfaat firman Tuhan, baca firman Tuhan. Itu luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa, spiritnya luar biasa. Saya dari itu, tapi saya senang malam saya persiapkan. Lebih baik kita memberikan waktu untuk istirahat. Manfaatkan waktu untuk istirahat. Manfaatkan waktu istirahat. Supaya kita segar melayani Tuhan, karena hidup roh kita baik dengan Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Sekarang godaan yang paling besar, saudara, adalah media sosial sekarang. Medsos ini Bapak Saudara. Bikin anak-anak sekarang usia masih kecil-kecil, kacamata sudah tebal, sudah double-double. Luar biasa. Karena lihat itu pada akhirnya merusak mata mereka. Semua jadi rusak oleh karena apa? Mereka melihat barang ini, sinarnya itu kan merusak mata. Bukannya baca Alkitab baik-baik, malah terus berjam-jam bermain dengan barang-barang yang ada di media sosial. Akhirnya mata dirusak oleh karena apa lasernya dari cahaya HP itu. Karena itu Bapak Saudara, pergunakan waktu yang ada. Baca firman Tuhan, waktunya berdoa. Berapa lama kita berdoa dengan Tuhan? Kita bicara dengan Tuhan. Hari ini, baik kita manfaatkan waktu yang ada. Sebab waktu tidak akan pernah menunggu kita. Sikap kita, cara hidup kita tidak akan pernah mengatur waktu itu. Pergunakan waktu, senantiasa memberi makan iman di dalam Tuhan. Melalui doa, melalui baca firman Tuhan, melalui pujian, di dalam persetujuan pribadi, dalam hidup kita. Pergunakan waktu kita untuk memberi makan iman kita. Manfaatkan waktu itu melalui firman Tuhan. Maka kita akan dapat istirahat dengan tenang. Pergumulan-pergumulan ada, boleh ada, tapi waktu Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Supaya apa? Kita memperoleh ketentraman di dalam pergumulan hidup ini. Berseru Tuhan berikan kita dalam keluar. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak terima kasih.
waktu ini adalah waktu yang berjalan dengan cepat. Tuhan sudah memberikan jatah waktu bagi kami masing-masing. Setiap kami yang hadir maupun yang mengikuti ibadah ini, jatah waktu kami sudah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberi jatah oleh Tuhan, masing-masing kami, pria dan wanita, anak-anak, remaja, pemuda, orang dewasa, semua sudah ada jatah waktunya dari Tuhan. Terima kasih untuk firman. Kau berdoa, kami mohon pimpinan pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Makasih atas pelayanan Bapak Nahor, kiranya Tuhan terus memberkati dalam setiap pelayanan dimanapun berada, kiranya menjadi berkat. Kita mempersiapkan seluruh kita yang terbaik, persembahan kita yang terbaik kita akan berikan kepada Tuhan, dan juga menyapa Bapak Ibu yang mungkin mengikuti ibadah lewat ibadah online bisa memberikan persembahannya. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan para petugas yang mengambil persembahan waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya kita berdoa, nanti dengan kasih Kristus Ibu Maria membawa kita dalam doa persembahan. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan, mana kami telah melakukan ibadah kami Tuhan dari pertama pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Ini semua karena kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Bapak mendengar Tuhan, kiranya Engkau berkati bersama keluarga-Nya Tuhan, dan setiap pelayanan yang Bapak pun kita dalam keberkatan. Bapak, dimana pada hari ini Tuhan, kami telah kami membantu persembahan kami Tuhan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan kami Tuhan, tangan-tangan mereka yang memberi Tuhan, baik yang sempat memberi maupun yang belum sempat memberi, kiranya Engkau berkati apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih atas Tuhan Yesus Kristus, yang ucapkan syukur kami kepada Engkau. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian Allah sumber. Tuh. Selamanya hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, saya takut kita semua bangkit berdiri. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Haleluya. Dan kami dengarkan dengan poin mata sulit pada Bapak Nahor, saya persilakan.
Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan bersama dengan segala orang percaya dari segala abad. Kita bersama-sama mengaku iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Saya pimpin kita dalam doa dan Bapak Saudara mendukungnya di dalam doa dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk peluang ini. Kami beribadah menjelang akhir dari ibadah ini Tuhan. Di penghujung ibadah ini kami datang kepada membawa setiap pergumulan kami. Ya Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di dalam ruangan ini. Tuhan, setiap pergumulan Engkau tahu. Jemaat menaikkan pergumulan kepadamu, biar Tuhan dengar seru jemaat-Mu di dalam doa. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar, menjawab, memberikan pertolongan, karena jemaat mengandalkan Engkau. Umat-Mu mengharapkan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Tuhan perteguhkan hati dan imannya kepadamu. Karena itu hamba berdoa, Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, Kau memberkati mereka yang sedang libur oleh karena menikmati libur panjang. Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka beribadah di tempat-tempat di mana mereka berlibur, Tuhan juga memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dan memberkati. Anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, pendidikan mereka, kesehatan mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan berikan kecerdasan khusus para anak-anak dalam pendidikan. Masa libur mereka ini, Tuhan, biarlah anak-anak kami pada waktu mereka libur, Tuhan menyertai mereka. Tuhan menjaga mereka, supaya masa libur ini dinikmati, dipergunakan dengan baik. Sudah mereka kembali masuk untuk belajar, Tuhan menyertai anak kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan keluarga-keluarga mereka dalam usaha, pekerjaan bisnis. Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga jemaat. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, baik yang hadir dalam ruangan maupun yang sedang liburan di luar kota. Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan semua hari ini dalam bertugas hari ini melayani Engkau. Kami berdoa ya Tuhan memberkati setiap pergumulan, setiap apapun yang dinaik kepada kami semua yang melayani hari ini. Tuhan memberkati kami. Pelayanan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa gereja-gereja yang sedang beribadah hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan yang sedang beribadah. Hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, biar umat-Mu dikuatkan, diteguhkan. Bapak terima kasih, kami berdoa secara khusus Sinode GSI dalam ibadah pada hari ini. Tuhan memberkati, baik yang ada di kota, yang ada di desa-desa, di pedalaman, di lembah-lembah, dan di mana saja sedang beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa, kami juga menyerahkan ya Tuhan bangsa kami Indonesia. Kami terus mendoakan bangsa kami di dalam pimpinan Tuhan untuk pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya pesta demokrasi berjalan kontrol Tuhan. Pemimpin kami yang baru tahun 2024 adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang mengandalkan Tuhan, pemimpin yang benar-benar dipilih oleh Tuhan untuk bangsa kami ini. Dibawa kepada bangsa yang makmur, bangsa yang jaya, bangsa yang adil. Kami berdoa ya Tuhan, Indonesia di dalam pimpinan kontrol Tuhan. Pesta demokrasi tahun depan
biar Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan saat ini Pak Presiden Jokowi bersama dengan Bapak Mahfud Amin dan semua kabinetnya. Kami berdoa Tuhan menolong sehingga setiap keputusan mereka ada keputusan yang berasal dari Tuhan. Baik yang di pusat sampai daerah-daerah, Tuhan menolong sehingga semua yang diambil keputusan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menaikkan setiap doa sembah kami karena kami naikkannya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Jemaat yang kekasih, pulanglah dengan sukacita dan arahkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih sayang pada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pada Roh Kudus tinggal menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya melantik saleh-salehnya dan bawa pulang ke surga rumah Bapa yang kekal. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami pada hari ini. Amin. 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 Silakan duduk kembali bersyafaat sebentar sebelum kita dengarkan kuatan atau penegasan kuatan.